selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di rumahnya masing-masing ya. Kita tadi sudah memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Dan pada pujian yang pertama di sana ada kalimat setiap nafasku untuk memuliakanmu. Wah, itu saya sangat tertarik sekali dengan kalimat pujian tersebut. Entah ya, apakah ibu bapak juga tertarik dengan kalimat itu atau tidak. Kalimat itu mempunyai makna yang begitu mendalam. Setiap nafas kita memuliakan Tuhan. Apa itu artinya? Jadi setiap detik, setiap gerak hidup kita harus tertuju bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Itu makna pujian tadi. Jangan sampai kita tarik nafas lebar-lebar, menikmati nafas, menghirup nafas, tetapi berbuat dosa. Wow. Itu tadi pujian sangat menggelitik hati saya. Dan inilah yang juga menjadi pengantar buat kita semua masuk dalam perenungan firman Tuhan yang berjudul Pekerjaan sebagai Sarana Pertumbuhan. Pekerjaan sebagai sarana pertumbuhan. Saya renungkan pekerjaan itu dimensinya sangat luas. Profesi setiap pribadi itu beragam. Ya, ada yang berprofesi sebagai pekerja, ada juga yang berprofesi sebagai tuan majikan, ada juga yang berprofesi sebagai pelajar, ada juga yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Semua itu adalah melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan. Jadi bukan kita batasi hanya pekerjaan sebagai sarana pertumbuhan itu hanya untuk orang-orang yang bekerja, yang beraktivitas, tidak. Tetapi maksud daripada pekerjaan di sini adalah aktivitas kehidupan kita. Mungkin kita sudah pensiun, tidak lagi bekerja di kantor, tapi kita masih beraktivitas. Nah, aktivitas kita itu mesti kita evaluasi. Apakah itu menjadi sarana bagi Tuhan, bagi pertumbuhan iman kita, atau sarana bagi pemuasan nafsu dan keinginan kita? Ini akan sangat berbeda sekali hasilnya. Ya, nah kita akan lihat nasihat daripada Rasul Paulus di dalam Kolose kepada jemaat di Kolose. Ya, pada bagian ini Paulus itu sangat teliti, sangat cermat membahas relasi tentang bagaimana relasi yang terjadi sebaiknya idealnya di dalam hidup rumah tangga. Relasi suami istri, relasi orang tua dan anak, relasi majikan dengan hamba, hamba dengan majikan. Ini membahas tentang bagaimana membangun relasi, komunikasi, interaksi. Khususnya kepada kita orang-orang percaya. Beda ya, cara kita berkomunikasi, berinteraksi, orang-orang di luar Tuhan dengan orang yang di dalam Tuhan, itu harus berbeda. Itu yang membuat perbedaan jelas antara kita orang yang sudah diselamatkan dan mereka yang belum memperoleh keselamatan. Itu harus jelas beda. Kita akan lihat. Bekerja dengan tulus ikhlas dan dengan takut akan Tuhan. Bagian pertama, bekerja dengan tulus ikhlas dan dengan takut akan Tuhan. Bekerja ini kalau nggak ikhlas, bekerja ini dengan terpaksa, bekerja ini pasti asal-asalan. Coba renungkan, betul gak? Coba kalau kita dapat tugas, pekerjaan, aduh rasanya tuh terpaksa. Pasti hasilnya tuh tidak akan maksimal. Sedangkan kita selalu ingin mencapai kemaksimalan di dalam kinerja kita. Bagaimana bisa mencapai kemaksimalan? Kita perlu bekerja dengan tulus ikhlas. Masalah hati ini harus beres. Kalau hatinya belum beres, sulit bekerja dengan maksimal, tuh sulit. Bekerja tuh hanya sekedar absen supaya nggak dipotong gaji, pulang juga jangan kecepatan supaya tidak juga dipotong gaji. Yang penting hadir, ada hadir di tempat pikirannya melayang di alun-alun. Mana bisa maksimal? Baik, kita akan kembali ya kepada apa yang Paulus peringatkan kepada jemaat di Kolose.
Kita akan lihat. Kolose 3 ayatnya yang ke-22 dikatakan, "Hei hamba-hamba," status ya sebagai hamba, "taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal." Ketaatan kepada majikan dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, ini standar yang disematkan oleh Paulus sebagai status seorang hamba. Hamba itu pekerja. Namanya dia pekerja bawahan punya majikan. Nah, dikatakan di sini, taatilah majikanmu dalam dunia ini dalam segala hal. Tapi nggak cukup cuma sampai di situ. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Nah, ini modelnya kan sekarang ya banyak ya. Yang penting Bapak senang. Kalau pimpinan gua senang, gua lebih longgar. Melakukan kesalahan-kesalahan sedikit si bos mau merem. Nah, ini pola yang terjadi menjamur. Sehingga dengan demikian membantutkan, mengkerdilkan ya kinerja seseorang. Orang itu nggak bisa tangguh lagi, nggak bisa semangat juang lagi. Maka kalau diperhatikan ya, generasi baby boomer ya, umur lahir tahun 60-an sama yang tahun 90-an beda. Semangat juangnya itu beda. Kerjanya itu beda. Yang sekarang pengennya praktis semudah-mudahnya, sesingkat-singkatnya, tapi dapat pencapaiannya banyak. Itu model sekarang. Kalau dulu kita mesti berkeringat dulu. Wah, banting tulang bagaimana kita bisa bekerja dengan baik. Kalau dulu orang dalam bertransaksi mungkin hanya perlu catatan-catatan sedikit cukup. Bahkan tidak pakai bond juga bisa, asal ingat ya, cepat bayarnya ya, gitu ya. Sekarang harus pakai meter, harus pakai ini, tagihan di atas 5 juta, harus pakai meter 6.000 begitu kan ya. Supaya dilegalkan, sebab banyak sekali pemalsuan. Manipulasi. Kenapa bisa terjadi kemerosotan di dalam kinerja? Karena banyak orang yang penting beres. Laporannya beres. Caranya bagaimana? Tekudunya no penting beres. Nah, ini modelnya sekarang. Tetapi kembali ketika kita merenungkan firman Tuhan, kembali kita diingatkan bagaimana sih caranya agar kita dapat memaksimalkan kinerja kita. Tulus hati karena takut akan Tuhan. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang hidup. Tuhan yang mana? Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang mana? Tuhan yang maha tahu. Kalau pimpinan kita mah gampang, dikelabui gampang. Buat laporan palsu itu paling mudah. Jangankan pimpinan kita, pasangan kita pun juga mudah kalau kita kelabui. Nah, ibu bapak saudara terkasih, kita mau melihat ya, aktivitas kita harus didasari dengan ketulusan hati dan dengan takut akan Tuhan. Aktivitas kita. Baik di dalam profesi sebagai anak-anak pelajar. Itu profesinya pelajar. Apa tugasnya? Ya belajar. Bikin PR, bertanggung jawab. Ibu rumah tangga. Bekerja di rumah memang tidak menghasilkan uang. Ada sebagian pria-pria nih. Si mama mah bisa mentaan duit. Lain atuh digawe. Menghasilkan uang. Memang di rumah ibu rumah tangga tidak digawe. Ibu rumah tangga pun bekerja, cuci piring, beberes ini. Kalau nggak mau ya udah panggil pembantu, bayar pembantu. Nah, kan. Ibu bapak saudara terkasih, aktivitas kita itu adalah pekerjaan. Bagaimana aktivitas kita bisa mencapai maksimal? Lakukan dengan hati yang tulus, ikhlas dan takut akan Tuhan. Kenapa harus takut akan Tuhan? Karena kita ini orang-orang percaya. Kita ini percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mati. Kalau Tuhan yang mati mah gampang, dibobodo, diketutin juga nggak apa-apa. Tapi karena Tuhan kita hidup, maka tadi kita mengagungkan nama Tuhan. Jadi kita harus punya standar di dalam hati kita, tulus ikhlas karena takut akan Tuhan. Di dalam Kolose 4 ayat yang pertama dikatakan, "Hei Tuhan, berlakukanlah adil dan jujur terhadap hamba-Mu
ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Ini status sebagai majikan, sebagai bos, sebagai tuan, ingat, punya tanggung jawab. Berlaku adil dan jujur terhadap siapa? Terhadap pekerja. Nah, ini relasi harus sejalan. Sehingga pekerja tidak akal-akalan, bosnya juga akal-akalan. Jadi ya kan, seringkali kan dibuat aturan begini, aturan begitu supaya nggak diakalin. Kita juga nggak mau diakalin, menuntut ini dan itu. Itu kan yang terjadi. Sebetulnya kalau kita kembali kepada firman Tuhan, khususnya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu akal-akalan. Yang penting kita lakukan dengan tulus ikhlas, dengan hati yang takut akan Tuhan. Maka akan mencapai kemaksimalan di dalam kinerja kita. Kok bisa ya? Ya bisa. Karena kita takut akan Tuhan, kita hormat akan Tuhan, kita melibatkan Tuhan, kita tidak bekerja dengan kekuatan sendiri, tapi ada kekuatan spiritual, kekuatan rohani yang menyemangati kita, yang memampukan kita untuk kita bekerja dengan baik. Maka kita dapat berpikir dengan baik, berencana dengan baik, ambil keputusan secara akurat. Nah, itu. Pekerjaan yang menjadi beban, pekerjaan yang menjadi sia-sia, kenapa? Keputusannya salah. Kalau seorang pemimpin mengambil keputusan yang salah, apa yang terjadi? Kerugian, bukan? Kerugian. Akan berdampak kerugian. Coba kalau benar aja, mundur sedikit waktu, pikir akurat, perhitungan secara tepat. Nah ini keputusan. Itu jauh lebih menguntungkan dan lebih meringankan. Kita sering kali kan temukan pekerja ya. Pekerja itu kalau diperintahkan kurang konsen. Kurang konsen. Ada yang kurang konsen. Jadi kalau perintahkan ini iya baik. Udah sampai sana lupa. Apa yang dikerjakan? Lalu jadi bolak-balik. Coba bayangin. Ada tuh model yang demikian tuh yang bekerja. Kesalahannya dalam hal yang sama. Hal yang sepele. Nah, kalau kesalahan dalam hal yang sepele itu bukan merugikan. Memang perusahaan jadi, memang bisa diselesaikan sih. Bonnya tinggalan, can dicap. Barangnya iya can kecek. Misalnya ya. Balik lagi ke sana. Pertama, yang habis tuh waktu. Kedua, transportasi, biaya, bensinnya habis. Pekerja itu sudah mengerjakan sesuatu yang salah. Udah buang waktu. Kalau dia benar aja, udah kerjakan yang lain lagi. Kan begitu. Ini yang sering kali terjadi, bukan? Hal sepele. Tetapi berakibat fatal. Maka untuk mengurangi kegagalan-kegagalan yang demikian, kita, anak-anak Tuhan, khususnya sebagai status pekerja, melakukan segala pekerjaan dengan tulus, ikhlas, dan takut akan Tuhan. Sebagai bos, sebagai pimpinan, lakukan segala sesuatu dengan tulus, ikhlas, tanpa grundel, tanpa marah. Sebagai ibu rumah tangga, lakukan segala sesuatu dengan tulus, ikhlas, supaya piring tidak pecah. Ya nyuci piring, iya deh itu kuku orang jadi jelek begini kukunya. Nah, kalau kita lakukan dengan sungut-sungut, akan mengalami kerugian demi kerugian. Saya tuliskannya, pekerjaan adalah anugerah Tuhan. Amin. Kita bisa bekerja, anugerah Tuhan. Kita masih bisa bangun, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa lakukan ini, lakukan itu anugerah Tuhan. Coba kalau Tuhan buktikan dengan saraf yang tidak nurut, bisa mengerti gak? Saraf tidak nurut itu kira-kira nukumahanya. Ibu bapak tahu? Kalau orang stroke, sarafnya sudah nggak nurut. Suruh angkat tangan, itu bisa. Otak memerintah, angkat tangan. Tapi ini tidak bisa. Kenapa? Sarafnya sudah tidak nurut. Ototnya sudah lemah. Itu orang stroke. Jalannya mau benar, tapi jadi kudu ngesot. Coba bayangin. Maka kalau kita bisa beraktivitas, bersyukurlah. Biarlah setiap tarikan nafas kita betul-betul memuliakan Tuhan. Ini standarnya.
Ini standarnya. Kalau kita bisa mencapai itu, kalau kita belum mencapai itu, mari kita arahkan target kita. Oh, seperti itu ya. Kan begitu. Itu membuat area di sekitar kita, aktivitas yang kita lakukan menjadi sarana bagi kita untuk mempraktekkan, mengaplikasikan iman percaya kita guna pertumbuhan iman. Iman kita tidak akan pernah bertumbuh dan menjadi hidup jika tidak dipraktekkan. Pengetahuan kita tidak ada artinya jika kita tidak aplikasikan. Betul kan ya? Coba bayangkan, kita punya ilmu ini, ilmu itu banyak, ilmu di sini banyak, tetapi tidak dipraktekkan, gawe opo, gitu kan ya? Kosong, tidak ada apa-apanya. Mari kita praktekkan dan menghargai. Pekerjaan adalah anugerah Tuhan. Aktivitas kita adalah anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu adalah anugerah Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ya. Jadi artinya orang yang takut akan Tuhan, dia punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya kepada Tuhan. Tanggung jawabnya kepada Tuhan. Standarnya bukan lagi kepada manusia. Memang kita bertanggung jawab kepada Tuhan, laporannya kepada manusia. Nih bos, saya sudah kerjakan ini dari A sampai Z. Tanggung jawab kita kepada Tuhan, tapi laporannya kepada si bos. Maka di sana kita akan mendapat promosi dari si bos. Benar ya, kerjanya luar biasa. Itu. Kenapa? Karena standar kita tanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha menyelidik bagaimana cara kita bekerja. Bagaimana ketulusan ikhlasan kita bekerja. Kolose 3 ayat yang ke-23. Bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti apa? Dan bukan untuk manusia. Ini standarnya. Ini Rasul Paulus ya. Dia adalah motivator yang paling unggul menurut saya ya. Memotivasi orang, memacu orang untuk menjadi berhasil di hadapan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau manusia, bos ada, bos melihat, aku mesti. Tapi bosnya nggak ada, aku bisa santai, merokok, bisa main HP, bisa melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu bisa terjadi. Kalau standar kita hanya untuk laporan kepada manusia, istri kita pun, suami kita pun kita bohongi aja. Dia nggak maha tahu. Itu. Sebab itu, ibu bapak saudara terkasih, mari kita terus memperuncing, mempertajam pemikiran, pemahaman kita. Bagaimana sih kehidupan anak-anak Tuhan? Khususnya di akhir zaman ini. Yang sulit mendapat lapangan pekerjaan. Ya, makin sulit mendapat lapangan pekerjaan. Khususnya di Jawa Barat. Jawa Barat ini favoritnya, keunggulannya adalah garment dan tekstil. Ya kan ya? Kita semua tahu ini sedang mengalami kesulitan garment dan tekstil ini. Maka banyak sekali orang-orang mengalami pengurangan dan PHK. Banyak. Itu menjadi rahasia, tapi sudah rahasia umum. Nah, kita mesti mengantisipasi bagaimana menghadapi ini. Kita sebagai anak Tuhan, rapatkan barisan dengan Tuhan. Tingkatkan keintiman dengan Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Kalau melakukan segala sesuatu dengan setengah hati, hasilnya juga di bawah rata-rata. Sebab hati kita cuma setengah. Setengah itu kan setengah. Ya. Kita dengan setengah hati, hasilnya ya di bawah rata-rata. Dengan segenap hati pun hatinya hanya di atas, sedikit di atas rata-rata. Tetapi jika lakukan dengan segenap hati dan takut akan Tuhan, hasilnya luar biasa. Ini saya yakin.
Kolose 3 ayat yang ke-24. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah dari Tuhan. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Relasi Kristus adalah Tuhan, kita hambanya adalah relasi di dalam karya penebusan. Karena kita sudah ditebus. Maka kita punya relasi. Kristus adalah Tuhan kita, kita sebagai hamba. Kristus adalah kebenaran, kita adalah hamba kebenaran. Ini relasi terjadi Kristus sebagai Tuhan dan kamu hamba itu setelah mengalami proses penebusan. Di luar itu bebas. Terserah Anda mau bagaimana. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kita mendapat sesuatu itu dari Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, itu gak ada. Kita mendapat promosi di dalam jabatan, ketahuilah itu anugerah Tuhan. Makin besar, makin tinggi jabatan kita, makin tinggi tanggung jawab kita. Jadi status jabatan ini bukan merupakan satu prestis yang perlu dibanggakan. Orang kalau terlalu bangga nanti sebentar terperosok dan akan jatuh. Orang tuh kalau mau menjatuhkan orang, kita sanjung dia, kita wah hebat, sorakin terus sampai nanti dia ambruk. Itu cara menjatuhkan orang. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa menyadarkan kita, segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita tahu itu anugerah Tuhan, 1 sen pun jangan kita pakai untuk sesuatu yang berdosa. Amin. Nah ini. Kalau kita tahu itu dari Tuhan. Kecuali kalau kita, ini kan hasil kerjaku. Tuhan pun tahu aku ini kerja dari pagi sampai malam banting tulang begini begitu. Tetapi tadi pujian, setiap nafasku, tarikan nafasku untuk kemuliaan Tuhan. Apakah benar? Jangan sampai kita sedang bernafas tapi melakukan dosa. Aduh, itu bukan untuk Tuhan. Apa yang ada pada kita? Baik, kita syukuri dan gunakan sebagai anugerah yang dari Tuhan. Status kita sebagai apapun. Pelajar, ibu rumah tangga, hamba atau tuan. Atau apapun dalam profesi kita. Sebagai dokter, sebagai konsultan pajak, sebagai notaris, sebagai apapun. Khususnya sebagai orang-orang di dalam Tuhan. Kita menjadikan area lingkup kerja kita sebagai aplikasi pertumbuhan iman kita. Sehingga orang di sekitar kita pun dapat merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kita. Kolose 3 ayat yang ke-25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Konsekuensi. Setiap orang melakukan kesalahan, ada konsekuensinya. Dosanya diampuni, konsekuensinya harus dipikul. Karena perkara dosa ini perkara masuk ke dalam kekekalan. Tetapi konsekuensi akibat kita berbuat salah atas ada satu beban, ada satu penderitaan yang harus kita pikul. Konsekuensi dari gelojoh makan ya. Kebanyakan makan sate kambing, kira-kira konsekuensinya apa? Hah? Bayar mahal, ya satu. Kolesterol, penyumbatan darah ya, lalu ceprut. Nah, stroke. Itu konsekuensinya. Tuhan ampuni, diampuni nggak sama Tuhan? Diampuni. Tapi yang sakit siapa? Kita dulu yang sudah merasakan sakit. Itu konsekuensi. Itu tanggung jawab. Itu bukan Tuhan tidak adil. Tuhan sangat mengasihi kita. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Barang siapa mengambil keputusan secara salah, dia akan pikul kesalahannya. Ini serius.
Jadi bukan Tuhan itu hanya, aduh Tuhan kan penuh kasih. Tuhan kan tahulah, 98% aku benar, cuma 2% aku salah. Ampuni ya Tuhan. Ya betul, Tuhan akan ampuni. Tetapi konsekuensi itu ada. Sehingga dapat dikatakan, tentang aktivitas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, itu betul-betul harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak boleh dengan main-main. Tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa. Kalau kita ke pengadilan bisalah negosiasi ya. Tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Itu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Solusinya bagaimana? Supaya kita dapat maksimal. Solusinya bagaimana? Paulus sudah memberikan ini, syarat-syaratnya begini. Sebagai hamba, sebagai majikan, seluruh aktivitas kita perlu kita lakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Solusinya bagaimana? Bekerja dengan melibatkan Tuhan. Nah ini. Kenapa Tuhan bisa dilibatkan? Karena Tuhan kita hidup. Tuhan bisa dilibatkan karena Tuhan kita penuh kasih. Tuhan bisa dilibatkan karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Wah, maknya, bener. Bukankah lagi pencurahan Roh Kudus? Tuhan kirimkan Roh Allah sebagai materai di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Roh Kudus buat apa? Itu peran Allah di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus mengembangkan peran Roh Kudus yang ada di dalam pribadi kita. Dengan cara apa? Melibatkan karya Roh Kudus. Minta tuntunan Roh Kudus. Agar pikiranku ini benar. Pikiranku ini berkenan. Rencana kerjaku ini tepat dan akurat. Tidak putar. Bangsa Israel itu 40 tahun putar-putar di padang gurun. Sebetulnya ada jalan pintas yang tidak usah 40 tahun. Tidak usah 1 tahun, 1 bulan pun sampai ke negeri Kanaan. Tetapi kenapa Allah buat berputar? Melatih supaya mereka itu hidup punya ketaatan, takut dan hormat kepada Tuhan. Itu pelatihan. 40 tahun latihannya. Itu bangsa Israel. Dan saat dalam proses pelatihan itu Tuhan tetap peduli dan bertanggung jawab. Tuhan pelihara. Ya. Dengan makan mana, dengan makan daging. Ketika menghadapi badai kesulitan, laut Teberau, Tuhan bukakan jalan. Di belakang tentara Mesir, di depan laut Teberau. Ini bangsa Israel yang katanya umat milik Tuhan. Bagaimana tuh? Mereka tengadah, Tuhan tolong. Lalu Tuhan bicara kepada pemimpin. Pemimpin Musa, angkat tongkatmu. Apa kaitannya membebaskan dari kejaran tentara Mesir dengan angkat tongkat? Mending angkat bedil, itu mah masuk akal. Ini tongkat, hadapnya juga hadap laut, bukan hadap para musuh, bukan. Kalau logika kita mah, aduh bagaimana dong, mesti yang hadapnya ke sana dong, Musa salah lu. Cara Tuhan itu cara yang misterius. Tetapi justru dengan cara Tuhan kita bisa melihat. Ketika Musa angkat tongkat ke arah laut, Tuhan tidak tinggal diam. Ketika Musa melakukan dengan bagian ketaatannya, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tidak ada jalan. Kamu cuma angkat tongkat. Tong cangkelnya terus sampai selesai. Sampai laut menjadi kering. Setelah kering, ayo jalan. Sok jalan, buru jalan. Terus sampai semua jalan. Dia buka jalan tanpa saat tiada jalan. Itu Tuhan. Itu Tuhan kita. Amin. Dia akan buka jalan. Libatkan Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kalau kita orang percaya kepada Tuhan tidak melibatkan Tuhan, kalah sama mereka-mereka yang melibatkan Allahnya. Ya, mereka pakai, Mbah tolong begini ya Mbak ya. Oh ya, kalau Senin pakai cincin ini, Selasa cincin ini, Rebo cincin ini, kantongan jangan sampai masuk ke WC ya. Kalau ke WC taruh di luar ya. Ada model-model begitu. Mereka pakai itu.
Lalu kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita pakai senjata apa? Kalah sama mereka. Ini gambaran ya, di dalam kita berperang, menghadapi persaingan yang ketat. Melibatkan Tuhan. Kolose 3 ayat 17. Dituliskan di sana, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara tetangga saudara di kepercayaan lain, bismillah, kan begitu ya? Begitu kan ya? Mereka memulai dengan itu. Lalu kita makan juga asal blawak. Coba bayangkan ibu bapak saudara terkasih. Mari kita melakukan segala sesuatu, melibatkan Tuhan. Lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mengucap syukur kepada Dia, Yesus Kristus, pengantara kita yang membuat syukur permohonan kita sampai kepada Bapa kita yang bertahta di dalam surga. Nah, itu. Mari kita praktekkan. Belajar melibatkan Tuhan. Coba tolong dibukakan ya. Roma 8 ayat yang ke-28. Di sana dibacakan, saya bantu baca coba. Roma 8 ayat yang ke-28. Nanti di sini tolong baca ya. Ada Ibu Gembala, bacakan Roma 8 ayat yang ke-28. Sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita tahu sekarang, setelah dengar kembali berita ini, setelah diingatkan ulang, setelah direnungkan kembali bersama, disimak secara detail, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Turut bekerja. Kalau turut bekerja, kitanya bekerja enggak? Kalau Allah turut bekerja, biar Allah bekerja, aku mau sare. Begitu? Tidak, bukan. Allah turut bekerja tuh ambil bagian, terlibat, dilibatkan di dalam pekerjaan kita. Ini kita harus paham. Apa yang Paulus sampaikan kepada orang-orang di Roma. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada orang yang bekerja. Saya nggak mau kerja sama banyak orang. Saya bekerja cukup 3 orang. Untuk menyelesaikan bangunan ini, renovasi ini, aku cukup 3 orang. Aku nggak mau banyak-banyak. Kalau kebanyakan orang bukan kerja. Nanti ngopinya lebih banyak, kerjaannya tambah ngawur. Betul juga, memang betul. Seperti dulu saya punya anak. Saya pernah punya anak dan masih kecil dulu ya. Sekarang sih sudah jadi engkong ini. Anak saya itu yang perempuan itu namanya Linda itu pengen bantuin maminya di dapur. Dulu maminya masih suka ya masak kepiting. Istri saya kalau masak kepiting enak sekali. Lama-lama nggak berani masak kepiting karena ada siripnya, dia siripnya nggak berani. Makan jadi nggak berani. Lagi masak dibantu sama si Mbak Ros namanya. Lalu si Linda pengen ikut-ikut terlibat. Maksud anak itu mau melibatkan diri menolong orang tuanya. Tetapi sama mamanya enggak boleh. Linda jangan pegang pisau. Mbak boleh. Linda enggak boleh. Mami jahat. Nah itu pemikirannya. Kenapa? Karena dengan hadirnya Linda di situ bukan menambah ringan. Tapi ngarewok. Bisa mengerti kan? Itu mungkin saja kita bisa berpikir banyak. Ibu-ibu juga sekarang anaknya sudah remaja. Kamu disuruh susah cuci piring, sudah tak cuci piring. Akhirnya si anaknya nggak pernah tahu cuci piring. Sekali cuci piring pecah ada piring. Dimarahin kenapa? Loh kenapa mami? Kan cuma jatuh piringnya. Iya jatuh juga pecah. Kenapa jatuh? Ya aku nggak tahu cuci piring itu pakai sabun jadi licin. Maafin dong mami.
Maminya harus betul-betul memaafkan karena ya tidak diajarin. Ibu bapak saudara terkasih, percaya. Kalau kita melibatkan Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan. Jangan kita ragu. Tuhan kan gak tahu. Ini mah soal kebiasaanku. Ini kan keahlianku. Udah Tuhan. Biar nanti kalau ada masalah besar, aku baru panggil Tuhan. Masalah kecil sepele begini mah udahlah saya kerjakan. Jangan ambil resiko secara demikian. Karena dia Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah siap menolong kita semua. Apapun pekerjaan kita, betapa beratnya tanggung jawab kita, libatkan Tuhan. Akan mendatangkan kebaikan. Bekerja dengan melibatkan Tuhan. Caranya berdoa, bekerja, dan bersyukur. Kembali ke slide saya. Berdoa, bekerja, dan bersyukur. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Sebelum bekerja, berdoa dulu. Di dalam bekerja, bukan sungut-sungut, tapi bersyukur. Terima kasih Tuhan, masih ada pekerjaan. Kolose 4, ayat yang ke-24. Di dalam slide saya. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ini memanfaatkan area aktivitas kita bagi pertumbuhan iman. Kalau kita tidak memanfaatkan area aktivitas kita sebagai pelatihan bagi pertumbuhan iman, bagaimana kita dapat bertumbuh imannya? Bagaimana? Kita bisa punya otot-otot iman yang kuat itu kalau gak dilatih, bagaimana? Mari ibu bapak saudara terkasih, melalui perenungan pada petang hari ini, kita semua diingatkan, disadarkan kembali, iya ya. Kalau aku pikul kerjaan ini terlalu berat, datang kepada Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan. Jangan aneh ya. Kita jabatan makin tinggi, banyak gak orang yang sirik? Banyak gak? Banyak loh. Jadi bukan lagi kita hanya bertanggung jawab menjalankan tanggung jawab kita, tetapi banyak orang-orang di sekitar kita yang sirik. Artinya di depan baik, mangga, siap bos. Tapi mereka tidak lakukan. Karena yang tanggung jawab nanti si bos. Kalau kita lakukan ini, keenakan dia dong. Yang berprestasi kan dia. Yang dipromosikan dia. Aku kan gak dapat apa-apa. Banyak orang berpikir demikian. Dalam lingkup kerja. Maka sebab itu ibu bapak saudara terkasih, kalau suami kita masih punya pekerjaan dengan baik, support. Amin. Ibu-ibu support. Doakan supaya prestasinya baik, supaya dibebaskan dan dimenangkan dari sekitarnya ada orang-orang yang sirik. Orang yang sirik itu bisa menghalalkan segala cara. Dia pakai ilmu-ilmu santet, ilmu-ilmu hitam, perdukunan dan lain sebagainya. Ada seorang pimpinan kepala cabang di Garut. Karena keluarganya di Bandung. Ini tinggalnya di Garut, di tempat mes. Tidur, tenang, bangun-bangun di bawah ada ular. Itu di kota di Garut, bukan di hutan. Bisa ada ular. Tacik ular di mana? Ya. Memang kita percaya atau tidak, tetapi kita juga mesti berpikirkan. Ada cara-cara demikian. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang diserang, dikirimkan oleh orang-orang. Ya, ada orang yang pergi ke dukun-dukun, supaya omongan saya ini manis, sedap didengar, pelanggan saya tuh jadi tertarik untuk beli produk saya. Lalu pasang susuk di bibirnya, gitu kan ya? Ada tuh, ada. Saya tidak pernah tahu caranya, tapi saya dengar ada. Sebab saya pernah mendoakan satu ibu. Ini ibu bangun sakit. Sekali waktu saya diberi roh keberanian tanya, ibu punya susuk?
manggut. Di mana? Dia tunjukkan di bawah perut. Baik, kita doakan ya. Didoakan. Dilepaskan dalam nama Yesus. Pulang. Gak lama lagi. Meninggal dunia. 4 hari. Susuk itu bisa dipasang di mana-mana. Di mana yang kita mau unggulkan, di sana dipasang susuknya. Keunggulan ibu itu apa? Dipasang di bawah perut. Ada yang dipasang di bibir, ada yang pasang di macam-macam. Itu mereka lakukan. Maka kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam aktivitas kita, kita udah kalah sama mereka itu semua. Jangan kalah. Kita berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah pribadi-pribadi unggul yang ditebus oleh Tuhan. Mari kita tingkatkan standar kinerja kita dengan takut dan hormat akan Tuhan. Kita lakukan segala aktivitas kita, sekalipun berat, kita lakukan dengan penuh rasa syukur. Maka pekerjaan berat pun menjadi ringan kalau kita lakukan dengan rasa syukur. Yang terakhir, pekerjaan atau aktivitas kita adalah sarana bagi pertumbuhan iman percaya kita. Pekerjaan atau aktivitas kita. Ya, saya lebih tekankan aktivitas. Sebab aktivitas ibu rumah tangga juga di rumah. Tidak bekerja, tidak kantor, tidak menghasilkan uang. Tapi bekerja. Lakukan semuanya itu sebagai sarana bagi pertumbuhan iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati.